Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep good corporate governance. Sebelum itu, izinkan saya membaca nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Devina Azalia Ramadhani, NPM akhir 113. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Rizda Nabila Firdaus, NPM akhir 100. Yang ketiga ada Amika Puji Lestari, NPM akhir 149. Yang keempat ada Karina Wahyunita, NPM akhir 143. Yang kelima ada Mirama Samsi Adi Putri, NPM akhir 140. Yang keenam ada Heni Puspita Ningrum, NPM akhir 156. Dan yang terakhir ada Raka Wejan Gusti Yasmin, NPM akhir 176. Oke. Meskipun good corporate government sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah good corporation government pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee dari Inggris pada tahun 1992. Cadbury Committee of United Kingdom menyatakan bahwa GCG atau Good Corporate Government adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, penerus perusahaan, pihak kreditur, dan pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Forum for Corporation Government in Indonesia atau bisa disebut dengan istilah VCGI atau pada tahun 2006 menyatakan kesetujuannya dengan Cadbury Committee of United Kingdom. Sukrisno Agas 2006 mendefinisikan bahwa GCG merupakan suatu tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewa, komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Selanjutnya ada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2004 mendefinisikan GCG sebagai suatu struktur yang terdiri atas pemegang saham, direksi, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan, dan memantau kinerja. Yang terakhir ada Wahyudi Prekara dalam Sukrisno Agoes pada tahun 2006. GCG sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan atau stakeholder yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem intensif sebagai karakter kerja atau framework yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja yang dihasilkan. Good Corporate Governance atau GCG dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, GCG berfokus pada hubungan antara pemegang saham melalui RUPS dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam mengelola perusahaan. Sementara itu, dalam arti luas, GCG tidak hanya melibatkan organ internal perusahaan, tetapi juga berbagai pihak eksternal seperti pemerintah atau regulator, kreditur, pelanggan, masyarakat, dan kelompok kepentingan lainnya. Semua pihak tersebut saling berinteraksi dalam sistem tata kelola perusahaan untuk memastikan perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep GCG dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, dari segi wadah. GCG diterapkan dalam berbagai organisasi seperti perusahaan, organisasi sosial, maupun pemerintahan. Kedua, dari segi model. GCG merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses, aturan, prinsip, serta nilai-nilai yang menjadi dasar praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga, dari segi tujuan, penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi,
menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, mencegah penyimpangan dalam pengelolaan organisasi, serta melindungi kepentingan para stakeholder. Dan yang keempat, dari segi mekanisme, GCG mengatur hubungan peran, wewenang, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat, baik dari dalam arti sempit antara pemegang saham, dewan komisaris dan direksi, maupun arti luas yang mencakup seluruh pemangku kepentingan. Dalam penerapannya, GCG juga memiliki 5 prinsip utama yang menjadi pedoman. Prinsip pertama adalah transparansi atau transparansi, yaitu perusahaan harus terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang lengkap, benar, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Lalu prinsip kedua adalah accountability atau akuntabilitas, yaitu perusahaan harus memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dari setiap bagian agar pengelolaan perusahaan berjalan efektif. Prinsip dari GCG selanjutnya adalah yang ketiga ada responsibilitas atau responsibility, yakni perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat ada independensi, yakni perusahaan harus dikelola secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, serta tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang kelima ada kewajaran atau fairness, yakni perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. CG. Krisis ekonomi seringkali disebabkan oleh buruknya tata kelola perusahaan. Beberapa perusahaan melakukan praktik kecurangan seperti manipulasi informasi yang dapat merugikan investor. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan investor terhadap pasar modal. Oleh karena itu, penerapan good corporate governance menjadi penting untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab serta sehingga kepercayaan investor dapat meningkat kembali. Jagger dan kawan-kawan tahun 2003 mengatakan bahwa paling tidak ada 5 alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu yang pertama, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Yang ketiga, internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal, menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Yang keempat, kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. Yang kelima, secara teoritis, praktis GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu Indra Surya dan Ivan Yustiavandana pada tahun 2007 mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 2. Mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir ada melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Baik, saya Karina Wahyunita dengan NPM Mahir 143 akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan memasuki materi Good Corporate Governance atau GCG. Nah, GCG merupakan suatu sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi, manajer, dan pihak stakeholder lainnya dalam perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengawasi kinerja dari suatu perusahaan. Nah, konsep GCG ini mencakup yang pertama, sistem dan proses yang mengatur pengelolaan perusahaan. Yang kedua, seperangkat aturan dan nilai yang mendukung praktik bisnis yang sehat. Dan yang ketiga, hubungan yang jelas antara pemegang saham, manajemen, dan stakeholder.
Nah, tujuan dari penerapan GCG ini ada beberapa. Saya akan menyebutkan 4 tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu menciptakan nilai tambah bagi para stakeholder. Yang ketiga, mencegah manipulasi dan kesalahan dalam pengelolaan perusahaan. Dan yang keempat, melindungi kepentingan dari pemegang saham dan pihak terkait. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Di sini terdapat 5 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi. Nah, transparansi ini perusahaan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terbuka kepada para pemegang saham dan stakeholder. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Di sini pengelolaan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada para pemegang saham. Prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas. Di sini, perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan tanggung jawab sosial. Prinsip yang keempat yaitu independensi, yaitu pengelolaan perusahaan harus bebas dari benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun. Dan prinsip yang kelima adalah kewajaran atau fairness. Di sini perusahaan harus memperlakukan semua pemegang saham dan stakeholder secara adil. Selanjutnya yaitu organ khusus dalam penerapan GCG. Nah, di sini organ tambahan dalam GCG adalah yang pertama, komisaris independen, yang kedua, direktur independen, yang ketiga, komite audit, dan yang keempat, sekretaris perusahaan. Selanjutnya yaitu komisaris dan direktur independen. Di sini merupakan pihak yang netral, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Nah, pihak ini itu tidak memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan perusahaan. Pihak ini bertugas untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham minoritas. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki jenis-jenis dari independensi. Di sini terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama independent in fact, yaitu independen dalam pengambilan keputusan. Jadi independen ini itu bertugas dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua yaitu independent in appearance, yaitu terlibat dalam hubungan perusahaan tapi tidak memiliki hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan. Baik, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan materi dari organ khusus dalam penerapan Good Corporate Governance atau yang disingkat GCG. Tadi disebutkan terdapat 4 organ khusus, yang dimana itu komisaris independen, direktur independen, komite audit, sekretaris perusahaan. Dan di sini saya akan membahas pada komite audit dan sekretaris perusahaan. Nah, yang pertama adalah komite audit. Merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi atau dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 121 UU Perusahaan Terbatas yang menyatakan bahwa dewan komisaris dapat membentuk komite tertentu dalam membantu proses pengawasan. Nah, pembentukan komite audit ini sangat penting karena semakin banyaknya kasus penyelewengan atau kelalaian manajemen perusahaan. Oleh karena itu, pembentukan ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab komite audit. Yang pertama itu, mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai, lalu meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, mengkaji ruang puji dan pelaksanaan audit eksternal, dan menyusun uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama periode pemeriksaan eksternal. Adapun untuk menjadi anggota komite audit ini ada syaratnya. Yang pertama itu, memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris, terdiri dari minimal 1 komisaris independen dan 2 anggota dari luar perusahaan, lalu memiliki integritas, kemampuan, serta pengalaman yang memadai. Lalu keempat, minimal 1 anggota memiliki latar belakang dalam keuangan atau akuntansi. Lalu yang kelima, mampu membaca dan memahami laporan keuangan. Keenam, tidak memiliki hubungan afiliasi atau kepentingan bisnis di perusahaan. Lalu yang ketujuh, tidak memiliki saham perusahaan.
Dan yang terakhir, tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite audit di perusahaan lain dalam waktu periode yang sama. Nah, selanjutnya adalah sekretaris perusahaan. Nah, kita perlu memahami bahwa sekretaris perusahaan berbeda dengan sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif itu biasanya membantu kegiatan administratif pimpinan, seperti mengatur jadwal rapat, menerima telepon, atau mengurus dokumen. Sedangkan sekretaris perusahaan itu lebih kompleks, jauh lebih strategis dalam organisasi ini. Yang dimana itu berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pihak luar. Yang dimana itu seperti investor, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya. Nah, jika dirinci, tugas utama dari sekretaris perusahaan itu terdiri dari 1. Menyimpan dokumen perusahaan, mengelola daftar pemegang saham, menyiapkan risalah rapat direksi dan RUPS, lalu menyediakan informasi penting bagi para pemangku kepentingan, dan pastinya sebagai penghubung antar para pemangku kepentingan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, kita memasuki dalam materi GCG atau Good Corporate Governance dalam BUMN. Nah, kita kilas balik sebentar mengenai BUMN ini, bahwa pembentukan BUMN ini merupakan implementasi dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan melalui BUMN ini, pemerintah mengelola berbagai sektor penting, seperti kelistrikan, telekomunikasi, transportasi, maupun pertambangan. Nah, berdasarkan bentuk hukumnya, BUMN dibagi menjadi 3. Yang pertama itu persero, yang berfokus pada untuk mencari keuntungan, lalu ada perusahaan umum, dan di mana selain mencari keuntungan juga menjalankan misi pelayanan masyarakat, lalu yang ketiga ada perusahaan jawatan, yang dimana dikelola langsung oleh pemerintah dan didanai oleh APBN. Nah, kita ketahui bahwa BUMN ini memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah negara yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi terkadang BUMN juga masih memiliki kinerja yang masih kurang optimal. Nah, salah satu indikatornya itu karena rendahnya tingkat keuntungan terhadap total aset yang hanya sekitar 3,6%. Rendahnya kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu seperti pemberian remunerasi manajemen yang tidak terkait dengan kinerja, lalu pengaruh pemegang saham yang terlalu kuat, lalu yang ketiga transaksi bisnis yang tidak memerhatikan kepentingan pemegang saham, lalu yang keempat intervensi pihak luar dalam operasional perusahaan dan strategi ekspansi perusahaan yang tidak memperhatikan kinerja perusahaan. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi, pemerintah mewajibkan BUMN itu untuk menerapkan Good Corporate Governance yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN nomor KAP KEP strip 117-M strip MBU garing 2002 tentang penerapan praktik GCG dalam BUMN. Nah, mengapa pemerintah itu mewajibkan atau menyuruh seluruh BUMN menerapkan GCG ini? Yang pertama, tujuannya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional dan transparan, meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan, meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional, dan menunjang program privatisasi. Nah, dalam menerapkan GCG ini, BUMN juga perlu menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama itu transparansi, yaitu adanya keterbukaan informasi perusahaan. Lalu yang kedua, kemandirian. Perusahaan itu dikelola secara profesional tanpa tekanan dari pihak luar. Lalu yang ketiga itu akuntabilitas, yang dimana adanya kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap organ perusahaan. Lalu yang keempat itu responsibilitas, yaitu berarti patuh terhadap peraturan dan tanggung jawab sosial. Lalu yang kelima, fairness atau kewajaran, yaitu adanya perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Nah, untuk mengetahui lebih gambarannya, adanya perbedaan sebelum dan sesudah menerapkan GCG ini,
kita bisa menunjukkan contohnya dalam BUMN, yang dimana apabila BUMN itu belum melaksanakan GCG atau Good Corporate Governance ini, yang pertama, penunjukan direksi atau komisaris itu lebih didasarkan pada kepentingan politik, sehingga biasanya adanya praktik KKN atau adanya hubungan kedekatan. Lalu, fungsi Satuan Pengawas Intern atau SPI ini kurang berjalan secara efektif. Lalu, belum adanya komite audit, sehingga itu pengawasan terhadap laporan keuangan itu belum maksimal, dan adanya kekurangan perhatian dalam kualitas laporan keuangan. Nah, setelah diterapkannya GCG, ada perubahan, yang dimana itu pemilihan direksi dan komisaris itu mulai didasarkan pada kompetensi dan profesionalitas. Lalu adanya SPI atau Satuan Pengawas Intern itu diberdayakan, sehingga dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan. Lalu yang ketiga, dibentuknya komite audit, yang dimana membantu komisaris dalam mengawasi laporan keuangan, dan sehingga membuat laporan keuangan itu menjadi lebih berkualitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Jadi pasar modal sendiri itu adalah tempat terjadinya jual beli keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Pasar modal termasuk bagian dari pasar keuangan, tapi pasar modal lebih fokus pada investasi jangka panjang. Keberadaan pasar modal sangat penting karena dapat membantu perusahaan mendapatkan dana sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi. Selain itu, perkembangan pasar modal juga bisa menjadi tanda bahwa perekonomian suatu negara itu sedang berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga dan unsur penunjang pasar modal. Dalam pasar modal, kegiatan itu nggak bisa berjalan sendiri, tetapi harus didukung oleh beberapa lembaga dan pihak yang memiliki tugas masing-masing. Contohnya adalah BPPAN atau lembaga pengawasan yang bertugas mengatur dan mengawasi pasar modal. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia sebagai tempat berlangsungnya perdagangan saham. Selain itu, ada lembaga clearing yang menyelesaikan transaksi, emiten sebagai perusahaan yang menerbitkan saham, dan underwriter yang membantu penjualan sekuritas kepada investor. Selain itu, ada juga pihak yang mendukung kegiatan pasar modal seperti investor, yaitu pihak yang membeli atau menjual saham. Terus selanjutnya ada akuntan publik yang bertugas memeriksa laporan keuangan perusahaan sebelum saham itu diterbitkan. Terus ada notaris dan konsultan hukum, itu memastikan semua kegiatan itu memiliki dasar hukum yang jelas. Sedangkan konsultan keuangan membantu perusahaan dalam merencanakan struktur keuangan dan proses penerbitan sekuritas. Selanjutnya, definisi GCG dalam perbankan. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian Good Corporate Governance atau GCG dalam sektor perbankan. Secara umum, GCG adalah sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Nah, pihak-pihak tersebut tuh antara lain pemegang saham, pengurus perusahaan seperti direksi dan komisaris, lalu ada kreditur, pemerintah, karyawan, serta pihak lain yang memang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Nah, selain itu, GCG itu juga merupakan mekanisme pengendalian perusahaan yang mana artinya GCG ini berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan agar berjalan dengan baik. Tujuannya adalah agar perusahaan itu dapat mencapai tujuan secara transparan, yang mana artinya tuh terbuka dalam memberikan informasi, lalu juga agar akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, dengan adanya GCG, diharapkan pengelolaan bank ini menjadi lebih sehat, profesional, dan terpercaya. Lalu selanjutnya, struktur organ dan tata kelola di Indonesia. Dalam penerapan GCG, Indonesia tuh menggunakan sistem yang disebut two-board system, yang mana sistem ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam sistem ini itu terdapat 3 organ utama perusahaan, yaitu 1. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, RUPS ini tuh merupakan organ tertinggi dalam perusahaan.
RUPS ini tuh memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris. Contohnya seperti pengangkatan direksi, pengangkatan komisaris, dan persetujuan laporan tahunan perusahaan. Lalu yang kedua ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini tuh memiliki tugas mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Selain melakukan pengawasan, Dewan Komisaris itu juga memberikan nasihat dan arahan kepada direksi agar pengelolaan perusahaan itu berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga ada direksi. Direksi ini adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari. Yang mana direksi ini juga memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi secara sederhana tuh RUPS itu pengambil keputusan tertinggi, komisaris itu pengawasnya, dan direksi itu pengelola perusahaan. Ketiga organ ini itu bekerja sama agar tata kelola perusahaan itu berjalan dengan baik sesuai prinsip GCG. Selanjutnya, organ khusus untuk memperkuat GCG. Nah, selain organ utama tadi, dalam penerapan GCG ini di perbankan juga terdapat organ tambahan yang berfungsi memperkuat tata kelola perusahaan. Beberapa organ tersebut antara lain, 1. Komisaris independen. Jadi komisaris independen ini adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan perusahaan. Nah, peran utama mereka itu mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dan memastikan bahwa setiap keputusan perusahaan itu diambil secara objektif dan adil. Lalu yang kedua, ada komite audit. Komite audit ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian perusahaan. Yang mana komite audit ini juga memastikan bahwa laporan keuangan itu disusun secara transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu yang ketiga, ada sekretaris perusahaan atau corporate secretary. Nah, sekretaris perusahaan ini bertugas menjaga komunikasi antara perusahaan dengan pihak luar seperti regulator, investor, dan masyarakat. Selain itu, sekretaris perusahaan itu juga memastikan bahwa perusahaan itu mematuhi peraturan yang berlaku serta menjalankan administrasi perusahaan dengan baik. Nah, dari penjelasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa good corporate governance itu sangat penting dalam dunia perbankan. Yang mana dengan adanya GCG ini, perusahaan itu dapat meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Karena itu, penerapan GCG ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan perusahaan perbankan.